Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dibilang sore tapi kayak malam buat teman-teman semua. Terima kasih undangannya. Kami memang datang ke Inggris ini ke London. Sebenarnya tidak ada acara-acara publik. Ini memang kegiatan private sebetulnya. Tapi kemudian tetap aja nggak bisa gitu. Tetap aja nggak bisa. Jadi kemarin kita ngobrol dengan beberapa teman-teman di London, lalu ada kegiatan mengundang di masjid. Sesudah itu bukan hanya terbuka, gegap gempita gitu. Jadi teman-teman dari Cambridge undang. Saya dikontak Mas Aji. Aji mana Aji di sini? Dia yang tanggung jawab tuh. Lagi sholat ya. Lalu tapi baru bisa malam memberikan konfirmasi. Jadi terima kasih, walaupun kurang dari 20 jam, kita bisa ketemu di sini sama-sama. Dan saya sampaikan pada semua, saya pun dulu pernah merasakan in your position ketika berada di pengasingan itu. Ingin sekali bisa jumpa dengan seseorang yang baru datang ke tanah air. Walaupun digital kita tersambung, tapi tatap muka tak bisa mengalahkan tatap screen. Dan saya sampaikan tadi malam itu ketika Aji bilang, Aji begitu nanti bisa, saya akan usahakan. Dan saya juga ingin ketemu. Karena teman-teman yang berada di sini, teman-teman yang berada di tempat yang jauh dari tanah air, fisiknya. Tapi saya selalu yakin bahwa pesawat terbang itu hanya bisa bawa terbang badan. Pikiran dan hati tidak pernah bisa meninggalkan Indonesia. Dan itu keyakinan yang dari dulu sampai sekarang selalu menemukan pembuktiannya. Termasuk malam hari ini. Jadi senang sekali bisa jumpa. Udaranya dingin. Tapi ruangan ini rasanya hangat gitu. Rasanya hangat dan saya datang di sini tadi bisa dibilang sudah hampir sore. Perjalanan dari London ternyata lebih panjang dari yang diduga. Saya kira Jakarta saja yang macet. Ternyata keluar dari London juga panjang perjalanan. Nah, Pangda tadi sudah bicara panjang lebar tentang itu. Tapi sebelum saya mulai, Pangda, kalau boleh nih, saya ingin tahu siapa yang berada di sini. Who are you? Are you students? Are you non-students? Are you an expat? Are you professionals? Boleh nggak, Pangda, kasih gambaran sedikit? Siapa teman-teman yang berada di sini? Siap, Pak. Jadi Pak Anies, di sini kita beragam, meskipun didominasi oleh student atau mahasiswa, kita juga memiliki personil di PPI Indonesia in Cambridge ini dari yang mahasiswa S1, S2, S3 maupun siswa SMA ataupun A-level yang sedang persiapan untuk masuk ke undergrad. Juga kita punya beberapa profesional, ada di sana ada Mas Galih, itu profesional di bidang teknologi dan fisika kuantum ya Mas ya. Semikonduktor betul. Kemudian ada Mas Ali, beliau adalah IT data scientist betul di salah satu perusahaan perbankan berbasis di UK dan Eropa. Kemudian juga banyak mahasiswa MBA di sini Pak dari Indonesia, Master of Business Administration dan mahasiswa PhD juga. Kalau boleh saya tahu, yang ambil master angkat tangan. Oke, yang ambil PhD? Katakan. Yang sudah profesional bekerja di sini? Oke, yang pengangguran? Saya nggak cium tangan. Siapa tahu ada pengangguran juga di sini kan? Oke, so it's okay. Jadi teman-teman semua, tema yang diangkat ini tema yang bisa dibilang tema yang bergaung di masyarakat Indonesia di luar negeri, yang kita biasa sebut istilah diaspora. Dan fenomena diaspora ini menurut saya makin hari akan makin menguat. Kenapa? Karena kita makin menemukan begitu banyak talenta-talenta Indonesia yang meneruskan studi di luar dan memilih untuk kemudian berkarir di luar. Dan kita merasakan bahwa sebagian dari yang berangkat itu beda dengan generasi-generasi sebelumnya.
Kalau generasi sebelumnya ada di beberapa negara yang memang membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi kita menemukan migrasi yang besar dalam lapangan pekerjaan. Kita lihat di Timur Tengah, kita lihat di Hong Kong, itu adalah teman-teman yang mereka berangkat keluar untuk mencari pekerjaan. Nah, tapi kita juga menemukan gelombang baru, yaitu mereka yang berangkatnya sesungguhnya bukan untuk mencari pekerjaan. Berangkatnya itu untuk melanjutkan belajar, menuntut ilmu, memperluas wawasan dalam ilmu. Nah, tetapi dalam perjalanan itu, kemudian kesempatan-kesempatan terbuka justru di luar. Dan sebagian memutuskan untuk meneruskan, ambil kesempatan itu. Nah, disinilah kemudian kita menyaksikan Indonesia mulai memiliki stok generasi baru yang berada di luar, yang memiliki kompetensi yang tidak kalah dengan orang-orang dari tuan rumah negaranya, ataupun talenta-talenta lain dari bangsa-bangsa lain di Asia. Yang tadi disebut banyak adalah India. Memang kita menyaksikan gelombang keberangkatan India, Filipina, kemudian Taiwan, Tiongkok, itu seperti gelombang awal munculnya diaspora internasional di Asia. Tentu saja Pakistan ada, Bangladesh ada, tapi itu Asia, subkontinental Asia. Nah, di Asia Tenggara, Filipina yang paling progresif di antara yang lain. Mungkin karena bahasa, mungkin karena ketersambungan dengan Amerika. Indonesia baru generasi sekarang mulai nampak dan mulai kita menyaksikan di berbagai tempat. Jadi saya ingin sampaikan, barangkali jangan terlalu khawatir bahwa kita hari ini belum semenonjol teman-teman dari India, ya karena kita late starter gitu. Mereka early starter, tapi saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ini our best brain juga akan muncul di dalam kancah global. Tapi dalam perjalanan itu, kita selalu ketemu dengan pertanyaan sederhana tentang nasionalis enggak sih mereka yang pada berangkat ke luar. Dan selalu ada label, kalau tidak pulang berarti tidak cinta tanah air. Kalaupun tidak dilabelin eksplisit, kita sendiri sering merasa, am I nationalist enough? Gitu. Sehingga saya memutuskan untuk tidak pulang, tapi meneruskan di sini. Nah, ini satu fenomena yang menurut saya kita sebagai bangsa harus banyak belajar. Kenapa harus banyak belajar? Teman, sentimen tidak pulang itu sebagai sesuatu yang negatif, ada masanya. Sekarang saya rasa sudah mengalami pergeseran dan perubahan. Kita makin menyadari yang disebut sebagai global. Ini judulnya di sini nih. Global citizenship yang kita sudah mulai merasakan di sini. Dan konektivitas baik itu digital maupun transportasi telah membuat jarak itu tidak lagi seperti dulu. Seorang yang asalnya dari Tangerang, bekerja di Tangerang, lalu mendapatkan pekerjaan di Doha, dengan mendapatkan pekerjaan di Banyuwangi, mungkin masa pulangnya sama jarak tempuhnya antara yang bekerja di Banyuwangi dan bekerja di Doha dengan adanya konektivitas seperti sekarang. Jadi pandangan kita tentang ruang karya itu menjadi sangat luas. Jadi saya membuat beberapa catatan nih terkait dengan ini. Sesudah tadi malam dapat judul ini. Judulnya apa nih? Judulnya nasionalisme dan global citizenship. Jadi saya bikin beberapa catatan. Ini pertama nih. Nasionalisme hari ini itu bukan soal di mana kita tinggal, tapi nilai apa yang kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi, dunia ini sekarang cair, dan identitas nasional itu tidak lagi diuji dengan berada di dalam negeri, tapi diuji ketika berada di ruang global. Di mana itu? Di kampus, di lab, di pasar ide. Disitulah sesungguhnya yang disebut sebagai nasionalisme, reputasi bangsa itu dibangun. Jadi yang disebut sebagai nasionalisme itu bukan soal slogan, tapi kerja, karya, bermutu, kerja dengan integritas, kerja dengan fairness,
Itulah yang menjadi cermin nasionalisme kita. Jadi global citizenship dalam hemat kami itu tidak bertentangan dengan nasionalisme. Tapi dia bertentangan dengan nasionalisme yang sempit. Nasionalisme yang sempit itu butuh musuh untuk kuat. Itu nasionalisme yang rapuh. Nasionalisme rapuh itu membutuhkan persepsi tentang musuh untuk bisa merasa kuat. Sementara nasionalisme, cinta tanah air yang matang, justru percaya diri untuk dialog, percaya diri untuk belajar, terbuka untuk mengakui keunggulan yang lain tanpa merasa kehilangan jati diri. Nah, kita seringkali menyebut kecintaan tanah air, nasionalisme itu dalam artian yang sempit, yang kalau istilah saya itu rapuh. Untuk kuat, kita ciptakan lawan. Kita ciptakan persepsi musuh, sehingga kecintaan tanah air itu dibenturkan untuk dia menjadi kuat. Hari ini, menurut saya kita sudah berubah. Kita harus tunjukkan kecintaan tanah air yang penuh dengan kematangan. Nasionalisme penuh kematangan, itu apa? Nasionalisme yang tidak minder, tapi percaya diri untuk berdialog dengan lintas bangsa. Jadi ini catatan, refleksi, terkait dengan bagaimana nasionalisme dan global citizenship. Karena itu, terjemahannya kira-kira, menjadi diaspora itu bukan berarti meninggalkan Indonesia, dalam tanda kutip. Seringkali kita justru melihat cara lain untuk berkontribusi pada Indonesia. Saya sempat membuat rentetan kalau disebut dulu tuh cool tweet, kalau sekarang udah bukan cool tweet lagi sekarang sih. serial tweet pada saat kabur aja dulu. Saya dulu justru pada saat itu boleh cek lagi tuh tweet-tweet lama itu. Mungkin sekitar 15-20 item. Kenapa? Saya itu merasa kita kekurangan orang Indonesia di gelanggang internasional. Kekurangan sekali. Lihat badan-badan global. Apakah itu yang di bawah PBB, apa itu di luar PBB? Mana nama Indonesia? Jadi kalau ada anak-anak Indonesia yang bisa berkiprah di gelanggang internasional, kita harus support. Mereka lah yang akan membawa nama baik Indonesia di gelanggang internasional. Dan kita butuh itu. Kita kekurangan. Ketika kita menyaksikan nama-nama India, nama-nama Filipina, nama-nama Jepang, Tiongkok. Itu semua kita lihat, wow. Punya representatif mereka di sana. How about us? We are underrepresented. Truly underrepresented. Jadi, yang sekarang menjadi teman-teman diaspora itu, menurut saya bukan sekedar berada di luar dan mencari penghidupan. Tapi berada di luar untuk membawa nama Indonesia di kancah global yang memiliki persyaratan profesionalisme yang berbeda. Semuanya profesional, tapi level profesionalismenya beda. Seperti sepak bola lah. Sepak bola itu semua profesional. Di Indonesia juga profesional. Yang di sini juga profesional, tapi level profesionalismenya beda. Nah, teman-teman yang hari ini sedang berada di institusi-institusi pendidikan yang memiliki standar profesionalisme yang tinggi, Anda itu sudah berada di dalam, kalau bisa dibilang launching pad, atau Anda berada di dalam runway untuk masuk ke orbit percaturan global. Nah, bagi teman-teman itu saya malah justru mendorong, be there. Karenanya saya sering sampaikan pada teman-teman yang kuliah. Ini nasihat lama sih, bagi yang masih kuliah. Kalau udah selesai, jangan pulang. Koma cepat-cepat. Titik. Kenapa jangan pulang, koma cepat-cepat? Ya jangan dulu. Kalau cuma sekedar kuliah lalu pulang, apa bedanya dengan studi jarak jauh hari ini? Justru kita membutuhkan Anda bekerja di sini, membangun jejaring di sini, dan yang lebih jauh lagi, bila Anda bisa berkiprah di dalam institusi-institusi global, maka itulah kebanggaan kita.
Dan pada satu saat, pada masanya, teman-teman, kontribusi pada Indonesia itu tetap bisa dilakukan. Walaupun tidak selalu secara fisik pulang ke Indonesia. Tapi saya juga tidak mau membayangkan Anda selalu hanya harus berada di luar. Tidak, di Indonesia juga baik-baik saja. Kita membutuhkan teman-teman di Indonesia menjadi penggerak kemajuan. Tetapi alasannya bukan seperti alasannya Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi pernah ditanya sekitar tahun 80-an, akhir 90-an awal. Pertanyaannya gini. Ditanya wartawan, "Your country is experiencing a brain drain. So many talented Indians were leaving India. How would you comment about that?" Terus kata Rajiv, "It is better to have brain drain than brain in the drain." Kata dia, "As long as our country is considered as drain, they're not returning. So we need to get our act together. We need to fix India. If we can fix India, they will return." Kira-kira gitu argumennya. Nah, kalau saya memandangnya bukan sekedar we will fix Indonesia. Ya, we have to fix a lot of problems in Indonesia. Kita stok masalah cukup sekali. Kita nggak kekurangan masalah itu. Tapi kalau saya melihatnya konteksnya bukan fixing Indonesia so that you can return. Karena menurut saya hari ini, we need more Indonesians abroad. Itu justru untuk membawa Indonesia dalam kancah pergaulan global. Yang di dalam negeri kita harus bereskan. Dan kalau kita bereskan, we will attract global talents. Ketika kami mengelola Jakarta, waktu itu kita bicara tentang bagaimana membuat Jakarta itu menjadi kota yang disebut sebagai global city. Apa sih yang disebut sebagai global city? Terus salah satu kriterianya, salah satu, bukan satu-satunya, a global city is a city that attracts global talents. Kalau kota itu memancing global talent untuk datang, maka itu bisa disebut sebagai global city. Apa yang membuat global talent mau datang? Banyak faktor yang ada di situ. Tapi kembali kepada apa yang kita mau bahas hari ini, teman-teman. Kalau saya melihat bahwa ke depan yang perlu dikerjakan, justru more of you yang hari ini belajar berada di dalam orbit profesionalisme global. Nah, sambil jangan lupakan Indonesia. Nah, cara tidak melupakan Indonesia itu banyak sekali. Dan cara untuk kontribusi pada Indonesia itu banyak sekali. Saya bertemu dengan begitu banyak teman-teman diaspora yang badannya sih di luar, tapi karyanya, kiprahnya, kontribusinya pada dalam negeri itu jalan terus. Jalan terus. Dan itu dalam bentuk gagasan, dalam bentuk karya, dalam bentuk inspirasi yang mencerminkan kepedulian kepada Indonesia. Bahkan pada teman-teman yang kuliah di luar, saya sering anjurkan, ini udah lama sih, tapi saya ulang aja di sini. Tolonglah buat rekaman-rekaman singkat, cerita Anda di laboratorium, cerita Anda di ruang kuliah, cerita Anda di kampus, rekam, kirim kemana? Kirim ke sekolah tempat Anda dulu berasal. Kirim ke sekolah, kirim ke guru-guru sana. Supaya apa? Supaya jadi inspirasi bagi anak-anak kita di sana. Jadi kontribusi itu as small as an inspiration. Apalagi kalau bisa jauh lebih besar itu. Kenapa teman-teman? Yang sering hilang di ruang kelas kita, itu bukan pengajaran. Bukan pendidikan. Tapi inspirasi. Itu yang sering hilang di ruang-ruang kelas kita. Dan inspirasi itu datangnya dari mana? Ya, inspirasi itu datangnya dari interaksi. Nah, kita harus menjadi salah satu pihak yang memberikan inspirasi itu. Jadi kontribusi kepada Indonesia itu banyak sekali bisa dikerjakan. Dan dari observasi kami terhadap diaspora berbagai negara, institusi-institusi besar itu, di mana di sana berada diaspora, mereka bisa membawa program, membawa kegiatan kembali ke home country-nya.
lebih banyak dibandingkan ke negara-negara lain. Nah, Indonesia akan mendapatkan benefit itu kalau kita punya lebih banyak lagi pelaku-pelaku Indonesia di kancah global. Nah, lalu teman-teman, kita juga menyadari bahwa di dalam negeri punya PR yang nggak sedikit, teman-teman. Barangkali teman-teman lebih mengikuti dari sini karena melihatnya dari jauh. Mungkin teman-teman kalau pengalaman saya, ketika saya berada di luar Indonesia, bekerja di luar Indonesia, belajar di luar Indonesia, saya justru mendapatkan gambaran tentang lebih baik tentang negeri kita. Seperti rumah ini aja, ruangan ini, gedung ini. Ketika saya berada dalam gedung ini, saya tidak punya bayangan seperti apa bentuknya. Tapi ketika saya keluar, saya dapat perspektif seperti apa sih sesungguhnya bentuk gedung ini. Ketika kita berada di Indonesia, kadang-kadang kita tidak mendapatkan gambaran seperti apa bentuk kita in comparison to others, in comparison to our imagination. Begitu kita keluar, kita dapat kesempatan. Nah, teman-teman, ini membantu untuk kita menyadari hal-hal apa yang sesungguhnya Republik kita butuhkan. PR kita banyak. Kalau bicara tentang pemerintahan, demokrasi kita, PR-nya banyak harus di-upgrade. Perekonomian kita punya ketimpangan yang cukup serius antara pusat pertumbuhan di Jakarta dengan periferi. Itu PR tersendiri. Kemudian kita sampai kepada aspek hukum, aspek legal. Banyak sekali PR-PR itu. Ini PR-PR ini harus kita selesaikan domestik. Dan kita berharap ide, gagasan dari mereka-mereka yang sudah berada di dalam kancah global itu bisa membantu inspirasi buat kita. Kalaupun tidak secara fisik harus kembali ke Indonesia. Jadi, in short teman-teman, saya tidak melihat ada conflicting ideas antara nasionalisme kita dengan global citizenship. Nasionalisme apa? Nasionalisme yang mature. Cinta tanah air yang matang. Tapi kalau cinta tanah air yang sempit, ya, karena cinta tanah yang sempit itu membutuhkan gagasan siapa lawan untuk bisa tumbuh, untuk bisa hidup. Tapi cinta tanah air yang mature, dia memiliki aspek kemampuan dan kemauan untuk dialog. Saya ingin teruskan sedikit sebelum saya akhiri pembukaan ini. Pada saat Republik ini didirikan, begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang sesungguhnya dapat pengalaman pendidikan global. Dan pulang itu dengan perspektif yang sangat terbuka. Sama sekali tidak sempit. Sama sekali tidak sempit. Sangat terbuka. Dan mereka membawa gagasan-gagasan baru itu sehingga menjadi Indonesia. Yang teman-teman, barangkali kalau teman-teman sempatkan belajar, ada satu buku saya mau rekomendasikan, judulnya Revolusi, teman-teman. Kalau boleh Anda beli buku itu. Terbitan dari Belanda, aslinya bahasa Belanda, sekarang udah terjemahkan bahasa Inggris. Judulnya Revolusi. Memang judulnya Revolusi. Kenapa? Apa yang terjadi di Indonesia pada awal itu memesona dunia. Indonesia menjadi sebuah negara yang dipercakapkan di dunia. Kenapa? Bayangkan sebuah bangsa yang sangat multikultural, punya suku bangsa yang kita semua tahu begitu heterogen, mampu membentuk sebuah identitas kebangsaan yang berseberangan dengan nasionalisme yang ada di Eropa. Yang di sini hampir semua mencerminkan identitas latar belakang. Berbahasa sama menjadi bangsa. Beretnis sama menjadi bangsa. Indonesia berbahasa beda-beda jadi satu bangsa. Bersuku beda-beda jadi satu bangsa. Dan bisa mensepakati sebuah bahasa bersama, namanya bahasa Indonesia. Ya, Inggris sudah keluar dari EU. Sudah 10 tahun ya sekarang. Keluar dari EU. EU itu berapa negara? Berapa membernya? 27. 28 atau 27? Bahasa resminya apa EU itu?
Apa bahasa resminya EU? Inggris, Prancis, Spanyol. Yang Porto mau nggak tuh? Teman-teman, bahasa resminya 23 bahasa. Oke? Saya kalau bicara di EU, saya sering sampaikan, kalau Anda mau belajar tentang kematangan di dalam bernegara dan berbangsa, datanglah ke sebuah negeri yang paling ujung sana, namanya Indonesia. Oke? Memiliki kemampuan untuk menyepakati sebuah bahasa, dan bahasanya bukan bahasa yang mayoritas. Teman-teman, jangan ngomong sekarang. Anda imajinasikan di tahun 30-an, tahun 40-an. That is genius. Itu genius. Siapa yang genius? Ya mereka-mereka yang mendapatkan exposure pada gagasan global. Pulang, membawa konsep gagasan global itu, dan kemudian mereka membuat terobosan dalam negeri. Yang menghasilkan sebuah revolusi, yang menghasilkan sebuah perubahan, yang menghasilkan perubahan dahsyat secara domestik. Di Jakarta, tahun 30-an, Pasar Senen itu penuh dengan kursus. Kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk menjadi Indonesia, Anda harus bisa bahasa Indonesia. Bayangkan orang Klaten, bayangkan orang Delanggu, bayangkan Bojonegoro. Untuk jadi Indonesia harus gimana? Belajar bahasa Indonesia. Teman-teman, formasi itu hari ini kita lupa. Kita lupa tentang seakan-akan we take it for granted. Ya semua orang bisa bahasa Indonesia. No, ya itu sekarang. Dulu tidak. Siapa yang melakukan itu? Mereka-mereka yang highly educated dan mampu membaca tantangan bangsa, lalu ilmu yang mereka dapatkan digunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan apa yang terjadi? Dunia terpesona dengan Indonesia. Asia, Afrika, Amerika Latin, semua merujuk kepada Indonesia. Dunia merujuk kepada kita. Era Indonesia berada di dalam percakapan dunia. Lalu, tokoh-tokoh domestiknya di mana-mana ada. Anda ketemu Agus Salim, bicara 23 bahasa. Gimana coba teman-teman? Datang ke Perancis, bahasa Perancis. Datang ke Jerman, dia bisa Jerman. Datang ke Timur Tengah, dia bisa bahasa Arab dengan diksi yang kosakata lebih banyak daripada orang Arabnya. Dan itu bukan satu orang. Itu berderet, teman-teman. Ini kalau hari ini, namanya global talent gitu. Hari ini namanya global talent. Mereka truly global talent. Yang berderet mereka kemana-mana. Nah, fase itu sayang tidak berkelanjutan, teman-teman. Hari ini saya menyaksikan rasanya kita ketemu generasi baru yang bisa membawa nama Indonesia seperti itu lagi. Kenapa? Karena berada dalam kancah-kancah internasional dengan memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan kemampuan yang lain. Jadi poinnya adalah teman-teman, Anda bukan generasi pertama yang mengalami dilema seperti ini. Dulu juga pernah mengalami. Dan dulu pernah berkiprah. Mudah-mudahan besok kita punya kiprah yang tidak kalah lagi untuk Indonesia ke depannya. Oke, gitu aja dulu sebagai pembukaan. Nanti kita dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.